Selamat pagi Oma Opa, Bapak Ibu dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Kembali lagi bersama saya Feli Christine dan Suster Elizabeth OSF dalam acara Oke, hari ini Orang Kudus hari ini edisi 13 Desember 2022. Suster, selamat pagi. Selamat pagi, Feli. Ya, ketemu lagi sama Feli nih, Suster ya. Ketemu lagi kita. Oke, Suster, apa kabarnya nih, Suster, pagi ini? Puji Tuhan, baik. Puji Tuhan. Nah, Suster, khusus tanggal 13 Desember ini kita akan berbincang-bincang nih, Suster, tentang Santa Lucia, seorang perawan dan martir ya, Suster ya. Mungkin boleh dong dibuka dengan bagaimana sih kehidupan awal dari Santa Lucia, dan nanti mungkin dilanjutkan dengan bagaimana sih kisah beliau sehingga bisa menjadi martir. Ya. Santa Lucia itu artinya cahaya. Cahaya, ya. Oke. Nah, Santa Lucia ini lahir di Siracusa, Pulau Sisilia, Italia. Dia juga anak orang kaya, bangsawan yang ada Kristen, dan ibunya Eutasia. Oke. Tapi dia juga pada masih kecil bapaknya sudah meninggal. Jadi dia dipelihara oleh ibunya. Nah, pada waktu bapaknya meninggal, dia itu berjanji pada Tuhan dia akan menyerahkan hidupnya untuk Tuhan. Jadi ingin menjadi biarawati. Biarawati, iya betul. Dan ini dia kembangkan dengan hidup doanya yang bagus, hidupnya yang baik. Tetapi ibunya sebetulnya sudah memilih jodoh untuk dia, namanya Pakasius. Pakasius, ya, seorang yang tidak beragama. Seorang kafir gitu ya, Suster, kafir. Ya? Dan dia agak dipaksa. Tetapi dia menolak dengan halus. Nah, suatu hari ibunya sakit. Sakitnya ini namanya sakit hemografik. Sakit yang langka dan sakitnya sudah lama tidak sembuh-sembuh. Lalu dia mengajak ibunya pergi berdoa kepada Santa Agatha di Catania. Dan ibunya mau. Nah, waktu mereka berdoa di sana, Santa Agatha ini menampakkan diri pada mereka berdua dan sembuh total. Oh, berarti bukan hanya mendapatkan kesembuhan, tapi mereka juga bisa berkesempatan melihat Santa Agatha ya, Suster ya. Wah, luar biasa. Nah, setelah sembuh ibunya tidak jadi melarang dia untuk masuk biara. Berarti memang sempat tidak setuju ya, Suster ya. Jadi Santa Lucia bahagia sekali dia masuk biara. Tapi sudah masuk biara. Tapi zaman itu kaisarnya sangat bengis. Nama kaisarnya itu Diocletianus. Dia kafir dan bengis. Umat Katolik, umat Kristen itu banyak yang dibunuh. Semua orang-orang Katolik itu disiksa dan dibunuh. Nah, ini si pemuda yang Pakasius ini ingin balas dendam kepada Santa Lucia. Lucia. Nah, lalu dia melaporkan kepada si kaisar yang kafir ini bahwa ini Kristen. Marahlah si kaisar ini, lalu disuruh dia ditangkap. Berarti yang tadi balas dendam itu merupakan orang-orang yang ditolak pada saat itu ya oleh Santa Lucia. Dia ditangkap, tapi ini dia didatangi prajurit-prajurit itu Roma. Itu membawa lembu. Dia membawa lembu untuk menarik dia keluar dari rumahnya supaya mau dibakar. Tapi luar biasa, tidak bisa, berat sekali katanya. Berat, tidak bisa ditarik ya, tidak Suster, bisa. Ya? Wow. Padahal pakai itu bukan kerbau, jadi kan kuat sekali. Iya, kuat banget itu. Luar biasa. Lalu cari akal, dibakar. Dikasih api di sekeliling tubuhnya supaya dia itu terbakar. Tetapi itu juga tidak bisa, Suster. Dia tidak terbakar. Dan dia tidak merasa kepanasan. Ini kan suatu mujizat ya. Mujizat, betul sekali. Akhirnya
si Algojo itu mengambil pedang dan menusuk lehernya. Aduh. Iya, dan juga bukan hanya itu, matanya itu dicungkil. Dicungkil. Memang kejam sekali kejam ya. sekali ya suster ya, bukan pada hanya zaman dibakar itu. tidak bisa, tapi ya terakhir itu dia ditusuk lehernya ini dengan pedang tajam, lalu matanya diambil. Aduh, sungguh tragis. Lalu dia meninggal sebagai martir ya. Betul. Itulah Santa Lucia yang sungguh-sungguh. Tapi di saat dia itu menderita, disiksa itu, dia terus doanya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tidak berhenti yang ya, membuat berarti, dia kuat menghadapi tantangan yang sangat-sangat berat itu. Wah, luar biasa. Di sini juga berarti kita bisa diingatkan kembali ya oleh kisah Santa Lucia ini, bahwa bagaimana Santa Lucia ini pada saat ditangkap itu mujizat itu datang bertubi-tubi ya, suster. Dari dia nggak bisa ditarik oleh kerbau yang pasti beratnya itu jauh lebih berat dari dia, dan nggak bisa dibakar juga. Betul, dengan berdoa terus suster ya. Maka dia juga menjadi pelindung orang-orang yang sakit mata. Oke. Jadi pada waktu maka dia juga diangkat menjadi santa karena banyak orang datang berdoa. Iya. Kepada Santa Lucia, betul. Dan sakit mata dan penyakit yang lain itu sembuh. Sembuh, betul sekali. Jadi pengorbanannya Santa Lucia ini justru membawa keselamatan bagi orang-orang yang membutuhkan, betul sekali suster. Nah ini juga pastinya tamparan untuk kita semua ya suster ya, bagaimana kekuatan doa itu sangat-sangat bekerja ya suster. Asalkan kita tidak menyerah, asalkan kita juga tetap berusaha, pastinya Tuhan pasti akan bantu suster ya. Betul. Yang mengagumkan dia juga sebetulnya anak bangsawan anak betul. dari kaya raya dan seorang yang cantik juga, tapi semuanya dia korbankan untuk Tuhan Yesus. Betul. Sekali lagi kita diingatkan ya suster untuk menjadi sederhana. Terharu jadinya. Betul sekali suster. Maka banyak orang memilih nama baptis itu Santa Lucia. Ternyata kalau dibaca ceritanya luar biasa ya. Lucia artinya cahaya. Betul. Semoga orang-orang yang memilih nama Lucia ini tahu ceritanya sehingga bisa meniru teladan Santa Lucia yang tekun berdoa dan mengutamakan Tuhan dari segala-galanya. Betul sekali. Jadi mungkin memilih Lucia itu bukan karena namanya yang cantik, namun juga kisah di baliknya yang tentunya bisa menjadi teladan bagi kita semua ya suster. Itulah dia Santa Lucia dari Pulau Sisilia, Italia. Terima kasih suster sudah ngobrol-ngobrol sama Feli, tentunya kisah yang sangat mengharukan, dan karena Feli juga pertama kali mendengarkan kisah dari Santa Lucia ini, benar-benar membuat menjadi pengingat ya bagi Feli pribadi untuk tetap berdoa, karena pastinya kan ada waktu-waktu di mana pasti males gitu kan suster ya. Namun kembali lagi Feli diingatkan untuk terus percaya akan kekuatan doa, karena Tuhan pasti akan bantu di setiap kita butuh ya suster ya. Betul. Oke. Nah suster, sebelum Feli menutup acara pada hari ini, marilah kita berdoa ya. Oke. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Santa Lucia, doakanlah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Suster, terima kasih banyak telah datang di acara Oke hari ini. Dan itulah dia tadi kisah dari Santa Lucia. Nantikan video-video kami selanjutnya, dan sampai jumpa di acara Oke hari ini, Orang Kudus hari ini selanjutnya.